Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di podcast Business and Management dengan saya sendiri hostnya, Marcel Ludi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat iklan yang efektif. Episode ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya yang lebih menekankan mengenai pengetahuan apa yang membuat iklan memicu seseorang atau konsumen untuk membeli. Dalam episode kali ini kita akan lebih ke praktisinya, implementasinya, bagaimana dengan pengetahuan yang kita dapat dari episode lalu membuat iklan kita lebih efektif sehingga konsumen membeli brand kita. Nah, siapa saja yang bisa mengambil manfaat dari pengetahuan ini? Bisa jadi Anda seorang marketing manager yang sedang memikirkan bagaimana membuat iklan yang lebih efektif di tempat Anda bekerja. Bisa juga Anda seorang pengusaha yang sedang mencari cara membuat iklan yang lebih efektif lagi agar produk Anda lebih diterima di pasar. Definisi iklan dalam episode ini sangat beragam dan maknanya luas. Bisa jadi iklan TV yang Anda lihat di TV nasional, reklame, iklan di radio, iklan di majalah, apapun iklannya, pada prinsipnya sama saja. Di episode sebelumnya, kita belajar bagaimana cara kerja iklan, membuat asosiasi atau membentuk asosiasi baru antara brand yang diiklankan dengan memori sel syaraf di otak kita. Iklan yang diulang-ulang terus-menerus sampai konstan akan membentuk asosiasi yang kuat, sehingga konsumen tanpa sadar akan membuat keputusan untuk membeli barang kita. Kita juga mengerti bahwa keputusan konsumen untuk membeli brand kita dan memilih produk kita lebih didorong secara lebih emosional. Ya, bukan hanya secara fungsional dan rasional saja. Iklan yang baik akan memperkuat asosiasi brand dengan kebutuhan konsumen dengan cara membuat iklan yang diulang-ulang secara konsisten, again, and again, sampai konstan, sampai konsumen secara tidak sadar memilih brand kita begitu dia perlu sesuatu. Nah, setelah kita mengerti pengetahuan itu, bagaimana implementasinya, bagaimana penerapannya? Apa yang kita bisa lakukan dalam membuat iklan sehingga iklan kita lebih efektif lagi membuat konsumen memilih brand kita dibandingkan brand yang lain. Pada prinsipnya, iklan yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Relevan dan unik, sederhana dan mudah dimengerti, isyaratnya atau cue-nya konsisten, diulang terus, again, and again. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iklan tersebut relevan dan unik. Artinya iklan tersebut relevan, cocok dengan kebutuhan yang sedang dicari oleh konsumen tersebut. Yang kedua, iklan tersebut unik. Iklan tersebut berbeda dengan merek-merek pesaing yang lain. Ya. Dan kata kuncinya adalah konsisten. Konsisten dengan logonya, dengan suaranya, dengan look and feel-nya. Sehingga konsumen tahu, begitu ngeliat iklan Anda yang unik, dia sudah bisa mengasosiasikan produk tersebut dengan brand Anda. Yang kedua, iklan tersebut dibuat secara sederhana dan mudah dimengerti. Flow-nya smooth, dramanya atau ceritanya melekat di hati ceritanya, secara emosional, connect dengan konsumen, rasanya familiar, tidak asing, sehingga feels right, just feels right, rasanya cocok. Secara tidak sadar konsumen akan memilih brand Anda. Yang ketiga, isyarat atau cue-nya konsisten di mata konsumen. Logonya, warnanya, suaranya, look and feel-nya konsisten, familiar, baik itu di iklannya, baik itu di produknya, baik itu di toko, maupun toko online atau toko offline, semuanya konsisten, seragam. Kenapa ini penting? Karena konsumen harus dibuat merasa familiar, merasa dekat, sehingga asosiasi brand Anda dengan kebutuhan yang dia cari akan terbentuk secara otomatis dan terbentuk sangat kuat di benaknya. Yang terjadi adalah kalau iklan efektif, konsumen akan memilih brand Anda secara tanpa sadar. Because it just feels right. Seperti memilih jodoh. Rasanya cocok. Contohnya, kita mengasosiasikan bunyi tertentu dengan fungsi tertentu. Kalau kita mendengar bunyi bel, asosiasi di benak kita adalah ada tamu datang. Kalau kita melihat logo N merah besar dengan suara jeng jeng, kita tahu secara otomatis itu adalah Netflix, brand, dan saatnya kita nonton serial kesukaan kita. Jadi rahasianya, kuncinya adalah
Brand Anda jangan dirubah-rubah look and feel-nya. Logonya, warnanya, suaranya, jangan dirubah-rubah. Ya, harus konsisten. Again and again diulang-ulang terus-menerus sehingga persepsi, asosiasi, koneksi antara brand Anda dan benak konsumen semakin kuat, again and again secara otomatis konsumen akan membeli barang Anda. Contohnya brand-brand yang sangat kuat dalam membangun image-nya, dalam membangun persepsi di benak konsumen, brand-brand tersebut sangat langgeng dan tahan lama. Ya. Contohnya seperti Apple, Coca-Cola, Mercedes. Hanya menyebut nama brandnya saja, Anda sudah bisa membayangkan logonya dan barangnya. Betul? Jadi kesimpulannya, ada 3 kriteria utama yang membuat iklan Anda akan bisa lebih efektif. Yang pertama, relevan dan unik. Yang kedua, sederhana, mudah dimengerti. Yang ketiga, isyarat dan cue-nya konsisten, diulang again and again sampai konstan. Nah, di episode-episode berikutnya, kita bisa membahas lebih dalam lagi bagaimana merancang strategi marketing sehingga brand Anda bisa lebih efektif lagi dalam menjangkau konsumen. Bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam membuat iklan? Apakah itu iklan TV, iklan di majalah, iklan di koran, iklan di radio, atau dalam packaging sendiri? Apa suka dukanya? Apa kesulitannya? Silakan share di kolom komen dan mari kita diskusikan bersama. Podcast ini akan tersedia dalam bentuk video di YouTube maupun audio di Spotify. Akan ada juga forum diskusinya di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa sebarkan juga kepada teman-teman Anda, sehingga semakin banyak lagi yang bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.